Instalasi bedah sentral merupakan unit yang paling penting dalam sebuah rumah sakit. Untuk mempersiapkan pasien sebelum masuk ke dalam ruangan operasi, maka dari koridor bersih ini menuju ke anterum, semua petugas, baik dokter dan suster maupun pasien sendiri harus sudah menggunakan APD sebagai standar safety. Ketika kita memasuki anterum, maka tingkat kebersihan ruangan menjadi steril. Maka untuk masuk ke dalam anterum tersebut, kita harus menggunakan foot sensor, tidak boleh menggunakan manual handle. Di dalam anterum, tata udara pun harus diatur secara laminar. Artinya, ada supply and return air grill melalui keempat sudut ruangan. Ini untuk menjaga tingkat kebersihan tetap terjaga. Ruangan operasi standar internasional dikenal dengan nama Modular Operating Theater. Sebuah MOT dilengkapi dengan sistem yang terintegrasi, mulai dari struktur ruangan, sistem tata udara, sistem gas medis, equipment yang terpasang di dalam ruangan pun harus diperlengkapi dengan sebuah PLC Control Panel System yang dapat memonitor seluruh fungsi daripada sistem tersebut agar berjalan dengan optimal. Nah, di dalam sebuah ruangan MOT wajib diperlengkapi oleh dua buah pintu. Pertama adalah pintu utama hermetic sliding door, yang kedua adalah pintu samping hermetic swing door. Kedua buah pintu ini harus berfungsi secara otomatis dengan menggunakan foot sensor. Tidak boleh dibuka dengan manual. Pun kedua pintu tersebut juga berfungsi secara interlocking system untuk menjaga standarisasi dari ruangan agar tetap steril, temperaturnya terjaga, RH-nya terjaga, air pressure-nya terjaga. Maka dipergunakanlah pintu hermetic airtight. Nah, sistem tata udara di dalam sebuah ruangan operasi harus bersifat independen per ruangan. Artinya, di dalam sebuah ruangan operasi ini dibutuhkan 2 unit kompresor outdoor dan 1 unit indoor AHU sistem. Kenapa? Karena ruangan operasi harus bisa bertekanan positif dan negatif. Nah, kondisi ini dapat disesuaikan ketika dokter mendapat pasien berpenyakit menular seperti TBC, COVID, maka sangat diperlukan ruangan dengan bertekanan negatif pressure. Nah, di dalam sebuah ruangan operasi pun harus ada monolitik di tengah ruangan yang kita bisa lihat. Monolitik ini persis di atas meja operasi. Kenapa? Tujuannya agar udara yang keluar melingkupi tubuh pasien hanya diizinkan memiliki 1000 partikel airborne di sekitar ranjang tersebut. Pun laminar airflow dari ruangan tersebut harus tetap terjaga. Makanya suplai dari monolitik harus mengalir ke 4 sudut return air grill di pojok ruangan yang kemudian akan difilter lagi melalui pre-filter, medium filter, dan HEPA filter. Demikian pula untuk sistem medical gas atau gas medis di dalam sebuah ruangan MOT. Memiliki persyaratan 5 outlet gas yang wajib. Pertama adalah N2O, yang kedua O2, yang ketiga adalah air, pressure, dan vakum. Yang kelima adalah AGSS. AGSS ini penting untuk menyerap semua gas-gas nitrogen yang terbuang di dalam ruangan agar tidak menimbulkan efek samping bagi si pasien ataupun si petugas. Ada beberapa rumah sakit yang membutuhkan tekanan 8 bar untuk vakumnya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan additional request untuk melengkapi sistem gas medisnya. Sistem kelistrikan dari sebuah ruangan MOT pun harus memenuhi persyaratan yang sangat-sangat safety. Artinya, semua arus listrik yang berhubungan dengan tubuh pasien melalui instrumen-instrumen itu harus dipastikan kebocoran arus listrik harus 0. Maka sangat diwajibkan untuk menggunakan trafo isolasi medis untuk semua peralatan yang terhubung dengan tubuh pasien nantinya melalui trafo isolasi medis baru boleh dikonek ke peralatan tersebut. Nah, trafo isolasi medis ini dipasang di bagian koridor kotor yang memiliki kapasitas 5 kVA dilengkapi dengan sebuah UPS.
Nantinya, trafo isolasi medis ini merupakan faktor penunjang utama ketika listrik di dalam gedung mengalami gangguan, dipastikan trafo isolasi medis dapat berfungsi dengan baik. Dalam sebuah ruangan MOT juga dibutuhkan peralatan standar seperti pass-through box. Pass-through box ini merupakan akses untuk peralatan bedah yang telah digunakan dan linen kotor. Tujuannya agar cleaning service tidak memasuki ruangan, tapi melalui pass-through box ini. Pass-through box ini berfungsi secara interlocking, jadi memiliki dua pintu depan belakang yang dioperasikan secara touchless sensor, jadi tidak menggunakan handle tangan untuk membukanya secara manual. Di dalam pass-through box juga ada lampu UV untuk mensterilkan kuman yang akan dibawa ke koridor kotor. Bila satu pintu terbuka, maka pintu lain dari arah berlawanan tidak dapat dibuka. Tujuannya agar tekanan udara, temperatur, dan air pressure juga tetap terjaga dalam sebuah ruangan. Kemudian peralatan standar yang juga dibutuhkan di dalam ruangan MOT adalah surgical cabinet atau lemari alat. Lemari alat ini juga harus rata dinding. Kita nanti bisa lihat gambarnya, tidak boleh ada handle yang menonjol di dalam pintu-pintu dari lemari alat tersebut. Tujuannya apa? Supaya memperkecil kemungkinan bakteri menempel dan virus menempel. Pun harus menggunakan bahan yang tidak bisa berkembang biaknya bakteri. Kenapa? Karena stainless steel tidak memiliki pori-pori. Kerapatan stainless steel itu 304 tidak memiliki pori-pori, jadi tidak ada kesempatan celah sama sekali untuk virus bakteri berkembang di situ. Nah, lemari alat ini juga diperlengkapi dengan lampu. Di setiap traynya ada 4 tray, cukup untuk memuat peralatan bedah yang dibutuhkan ketika dokter melakukan operasi. Berikutnya, peralatan yang juga penting dan vital di dalam sebuah ruangan MOT adalah pendan. Ada 2 jenis pendan, pendan anestesi dan pendan surgery yang wajib dimiliki dalam sebuah MOT yang akan membantu dokter dan perawat melakukan operasi terhadap pasien. Nah, pendan kita ini double arm, baik anestesi ataupun surgery, yang dapat memenuhi jangkauan yang cukup panjang. Kemudian, sebuah ruangan operasi juga harus dilengkapi dengan operating lamp, bukan lampu ruangan ya, tapi operating lamp yang memiliki 150.000 ANSI lumen. Nah, lampu operasi ini ada yang memiliki 2 tangkai ataupun 3 tangkai, tergantung request dan besarnya ruangan. Ini pun harus memberikan fungsi optimal ketika dokter melakukan pembedahan terhadap pasien. Nah, kemudian pasti dibutuhkan peralatan seperti X-ray film viewer dengan kapasitas 2 negatif film, tujuannya untuk melihat hasil rongsen di dalam sebuah ruangan operasi. Kemudian biasanya di atas daripada X-ray film viewer juga ditempatkan digital timer yang akan melakukan countdown dari proses operasi itu sendiri dan memberikan waktu yang diperlukan untuk mengoperasi pasien, karena di situ ada waktu untuk pendannya sendiri, pendan surgery, pendan anestesi, waktu operasi pasien, dan waktu local time daripada ruangan rumah sakit tersebut berada. Setelah kita membahas banyak equipment yang terintegrasi tadi, semua peralatan tersebut sejatinya terkoneksi ke dalam sebuah sistem pintar yang kita namakan PLC control panel. Nah, sensor-sensor HVAC, medical gas, sensor ruangan, sensor pintu, sensor lampu, itu semua dapat dikoneksikan melalui PLC control panel ini. Sistem pintarnya ada di sini. Pun PLC control panel ini juga bisa berfungsi seperti layaknya sebuah handphone kita. Kita bisa mengaksesnya dari handphone, tapi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja tentunya. Nah, ketika waktu idle atau waktu istirahat pun dokter atau suster bisa melakukan entertainment di dalam fungsi PLC ini. Tapi yang terpenting adalah recording dari pasien yang dioperasi, nama dokter, nama pasien, jenis penyakit, waktu pelaksanaan operasi, itu semua termonitor dan kita bisa input di sini di PLC control panel sistem ini dan akan terintegrasi kepada SIM RS dari rumah sakit.
Nah, ada kondisi di mana dokter mungkin tidak mau diganggu. Jadi ada dua fungsi utama yang sesuai dengan Permenkes 40 tahun 2022 kemarin, yaitu pertama adalah occupied unoccupied. Ketika ruangan ini tidak dipergunakan atau unoccupied, fungsi dari sistem tata udara harus tetap berfungsi. Artinya dia hanya berjalan dengan satu kompresor supaya suhu ruangan tetap terjaga dan sistem air pressure dan sebagainya juga tetap terjaga. Ketika dia occupied, dua kompresor akan running secara bersamaan, itu juga pemakaian listrik dan sebagainya juga harus meningkat. Nah, yang fungsi yang kedua adalah disturb dan undisturbed. Ada kondisi di mana dokter melakukan operasi jantung contohnya, yang memerlukan waktu yang lama, yang harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, tentunya pintu utama, pintu hermetic sliding tadi biasanya difungsikan kepada undisturbed, artinya dokter tidak bisa diganggu. Jadi akses hanya boleh lewat pintu samping, pintu swing. Kenapa? Karena ketika operasi pembedahan yang besar tersebut dilakukan, ketika pintu sliding itu kan cukup besar, terbuka, tentunya mengganggu konsentrasi pasti. Satu, kedua, tekanan udara langsung drop secara signifikan dan itu membutuhkan recovery kira-kira 20-30 detik. Nah, itulah yang biasanya mengganggu dokter. Makanya ada dua fungsi, disturb undisturbed dan occupied unoccupied ini yang menjadi penting di dalam sebuah sistem PLC control panel system. Demikian penjelasan tentang MOT, semoga bermanfaat. Bila memerlukan bantuan konsultasi apapun, kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian merealisasikan, merencanakan sebuah MOT yang baik dan benar di tempat dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.